Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada kuliah kita pada pagi hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu lagi, walaupun secara virtual, tapi itu cukup mengobati rasa kangen dan juga bermanfaat karena ilmu kita bisa bertambah pada hari ini. Baik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kuliah dari Bapak Profesor Yana Malonasya tentang mass spektroskopi. Nah, ini ilmu yang sangat bermanfaat ya. Dan sebenarnya banyak sekali yang belum paham, termasuk saya, Prof. Itu belum paham sekali tentang mass spektroskopi. Jadi mungkin saya bisa belajar lebih lagi dari Bapak langsung. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai kuliah pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari uh, Ketua Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram, Ibu Dr. Maria Ulfa, mungkin akan memberikan sepatah dua patah kata tentang kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Ulfa, saya persilahkan Ibu. Terima kasih Bu Ani. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, pada hari ini kita dapat berkumpul ya walaupun secara virtual dan mungkin saja di rumah masing-masing, tentunya dalam kondisi sehat walafiat insya Allah. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung kepada semua peserta webinar pagi ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Yana atas kesediaannya sebagai pemateri di webinar pagi ini, dan tak lupa pula saya ucapkan kepada teman-teman yang berdedikasi tinggi sampai terharu menyelenggarakan webinar hari ini yang merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menyemarakkan acara Disnatalis ke-13 Fakultas MIPA Universitas Mataram. Ya, pada hari ini saya yakin dan percaya peserta webinar akan mendapatkan ilmu serta pemahaman tentang materi dasar-dasar spektrometri, massa, dan penerapannya. Karena apa? Karena dipandu oleh narasumber kita, Prof. Yana, yang kita kenal adalah guru besar ITB yang mempunyai pengalaman luar biasa dalam hal penentuan struktur, isolasi, dan seterusnya. Saya berharap langkah ringan Prof. Yana ini akan memberikan banyak manfaat pada kita semua, terutama pada Prodi Kimia, Fakultas MIPA Universitas Mataram. Tidak berpanjang kalam, saya akan membuka acara ini dengan pantun. Boleh Bu Ani? Silakan Bu. Nggih. TV rusak yang jangan dipukul. Nanti bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka akan saya buka acara ini. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Ini Bu Ani. Dikarenakan peserta sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Mungkin begitu saja Bu Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya grogi karena Pak Yana adalah guru besar yang saya sangat hormati dan saya sangat segan. Jadi kayak seperti apa ya? Maaf Pak Yana. Saya serahkan ke Bu Ani kembali. Baik, terima kasih Ibu Dr. Maria Ulfa, luar biasa sambutannya pada pagi hari ini. Ya, semoga kegiatan ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita akan mendengarkan kuliah dari Bapak Profesor Yana Malonasya. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu ya. Nah ini agak, mohon maaf Pak, nervous Pak. Baik,
Profesor Dr. Yana Maulanasyah. Sebelumnya Pak, mohon maaf kalau salah saya dikoreksi ya Pak. Bapak Profesor Dr. Yana Maulanasyah ini beliau lahir di Garut, Jawa Barat pada tanggal 8 September 1962. Jadi Bapak baru saja merayakan ulang tahunnya. Selamat ulang tahun Pak, semoga selalu sehat dan terus menginspirasi. Beliau menyelesaikan sarjananya itu di jurusan kimia Universitas Pajajaran. Suaranya hilang, Bu. Jadi saya ulang lagi, Prof. Yana ini menyelesaikan tadi ya sarjananya di Universitas Pajajaran Bandung pada tahun 1988. Selanjutnya menyelesaikan magister kimianya di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992 dan akhirnya mendapatkan gelar PhD dari University of Western Australia tahun 1998. Nah, beliau bergabung menjadi staf pengajar di FMIPA ITB itu sejak tahun 1992. Karya beliau yang luar biasa itu bisa kita lihat dari tahun 1999 hingga tahun 2001, Prof. Yana menerima International Award dari University of Western Australia. Selanjutnya, pada tahun 2008 memperoleh kesempatan mengikuti Postdoctoral Research Award dari Australian Endeavour dan akhirnya tahun 2009 beliau dianugerahi jabatan profesor dalam bidang kimia bahan alam. Jadi bidang penelitian Profesor Yana ini meliputi isolasi, penentuan struktur, sifat biologis, dan transformasi senyawa-senyawa alam. Sekali lagi, karya yang luar biasa. Jadi sepanjang karir beliau, karir Profesor Yana, Prof. Yana telah mempublikasikan karya ilmiahnya lebih dari 110 artikel ya. Waduh, itu banyak sekali, 110 artikel dengan jumlah sitasi di atas 1.200 dan memiliki H-index 20. Itu luar biasa, Pak. Saya semoga kami bisa mengikuti jejak Bapak. Selain karya-karya tersebut, beliau aktif menulis buku tentang salah satunya tentang NMR dan MS untuk pengajaran di tingkat sarjana dan magister. Jadi nanti bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin memiliki buku beliau silahkan menghubungi saya ya. Kemudian Prof. Yana juga menjadi editor di beberapa jurnal bertaraf internasional seperti Journal of Natural Medicine, Asian Journal of Organic Chemistry, Journal of Fundamental Mathematics and Sciences, kemudian Archive of Pharmacal Research, dan telah mereview lebih dari 60 artikel bertaraf internasional, serta jurnal-jurnal bertaraf internasional lain seperti Phytochemistry Letters, Phytotherapia, Biochemical Systematic and Ecology, serta Journal of Ethnopharmacology, dan Journal of Medical Plant Research. Jadi kalau kita mendengar karyanya ini sudah bukan geleng-geleng lagi, tapi wah gitu. Semoga saja kita bisa mengikuti jejak beliau. Mungkin itu CV dari Profesor Yana Maulanasyah.
selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan kuliah beliau tentang mass spektroskopi. Kepada Prof. Yana, saya persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini. Dan tentu saja saya senang sekali bisa memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa dan juga yang lain yang hadir pada kuliah ini. Dan semoga kuliah ini bermanfaat dan juga memberikan pengetahuan mengenai dasar-dasar spektrometri massa dan penerapannya. Bisa share dari saya tidak, Bu? Caranya gimana? Bisa, Pak. Share apa ya? Screen ya? Ya, betul, Pak. Start broadcast. Oke, jadi saya tidak menggunakan video ya supaya lebih mudah. Yang akan kita bicarakan pada pagi ini adalah mengenai dasar-dasar spektrometri massa dan penerapannya. Nah, mengapa saya pilih ini? Pertama adalah bahwa spektrometer massa itu merupakan peralatan yang sampai sekarang itu masih berkembang karena penerapannya atau aplikasinya yang sangat luas kepada berbagai bidang. Nah, sebelum sampai ke sana, maka saya akan membicarakan tentang perspektif sejarah ke spektrometer massa. Jadi, pokok persoalannya adalah sebetulnya spektrometer massa ini bisa berkembang karena keingintahuan manusia tentang materi. Dan tentang materi ini dikaji oleh semua bidang ilmu alam, yaitu kimia, fisika, dan biologi, tetapi dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi seperti fisika, lebih fokus pada masalah gaya dan energi, dan materi itu dinyatakan sebagai massa dalam satuannya kepada berat. Biologi tentu saja juga berkepentingan dengan materi, tetapi materi yang dijadikan fokusnya adalah tentang materi makhluk hidup, yang dalam hal ini adalah kepada satuan-satuan unit sel sebagai unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, kimia tentu saja juga berkepentingan atau dengan materi ini, tetapi berbeda dengan fisika dan biologi, lebih kepada komposisi. Jadi kimia itu tertarik dengan materi padahal komposisi. Komposisinya tentu saja berbeda dengan komposisi materi pada makhluk hidup yang dinyatakan dalam sel. Komposisi kimia adalah kepada yang lebih kecil lagi atau lebih dasar lagi dibandingkan dengan biologi. Nah, untuk itu sedikit sini perspektif sejarah, saya kira kalau kita lihat perjalanannya sampai pada pengetahuan kita yang lebih pasti mengenai materi ini sudah berjalan sekitar 23 sampai 24 abad. Sudah bayangkan untuk mengetahui tentang esensi materi dari sisi kimia ini, manusia memerlukan 2.300 sampai 2.400 tahun. Dan ini dimulai dari pemikiran Demokritus dan Aristoteles. Dan itu di abad sekitar 4 abad sebelum Masehi. Keduanya karena memang keterbatasan di dalam di dalam pemahaman dan sarana yang ada, maka materi hanya didekati secara filsafat.
Demokritus merupakan atau menganggap bahwa materi itu tidak bisa dibagi terus-menerus dan harus berhenti pada suatu partikel yang disebut sebagai atom. Sementara Aristoteles itu kebalikannya. Selalu di dalam berpendapat pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Maksudnya ada yang berkebalikan. Dan baru pada abad 8 baru materi itu oleh dalam tanda petik ilmuwan muslim Jabir Ibnu Hayyan itu lebih dinyatakan kepada pengelompokan, tidak seperti pengelompokannya Aristoteles yang membagi materi itu menjadi 4 unsur, bumi, udara, api, dan air. Jabir Ibnu Hayyan lebih jauh dibandingkan dengan Aristoteles dan mengelompokkan materi-materi itu berdasarkan sifat-sifat fisik seperti garam, cair, dan lain-lain. Nah, barulah abad ke-17 itu dua ilmuwan dari Jerman atau wilayah sekitar Jerman itu mengemukakan teori phlogiston. Itu baru di abad 17. Dan teori phlogiston ini berkaitan dengan masalah oksidasi atau masalah pembentukan api. Jadi ini lebih kepada masalah pembakaran, reaksi pembakaran. Dan menurut teori ini maka pembakaran atau suatu materi terbakar itu karena ada suatu zat yang disebut sebagai phlogiston yang keluar. Mungkin ini diinspirasi oleh kalau kita membakar benda, katakanlah kertas atau kayu, itu seolah-olah ada sesuatu yang keluar dari dari kayu yang dibakar itu membentuk suatu api yang arahnya ke atas kan. Namun pada abad 18, satu abad setelah teori phlogiston ini berkembang, jadi bayangkan 100 tahun manusia percaya bahwa ada sesuatu yang keluar dari zat yang terbakar. Dan pada abad 18, Antonio Lavoisier, ilmuwan Prancis, itu menggunakan peralatan yang pertama kali digunakan di dalam kimia, yaitu peralatan timbangan. Jadi ini adalah alat yang pertama yang digunakan pada bidang kimia. Dan Lavoisier juga mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia termasuk pembakaran. Dan atas dasar hasil-hasil penelitian menggunakan massa atau timbangan tersebut, maka Lavoisier mematahkan teori phlogiston karena beberapa reaksi pembakaran, terutama logam-logam, kalau dibakar itu justru menambah massa. Dan dalam hal ini Lavoisier beranggapan bahwa penambahan massa itu berasal dari adanya penambahan oksigen kepada logam yang kita sebut sekarang sebagai pembentukan oksida. Jadi apabila suatu teori itu hanya semata-mata berdasarkan argumen, maka kita dari 2000 tahun itu hanya berkutat pada teori-teori yang sifatnya hanya perdebatan. Setelah adanya peralatan yang digunakan dalam hal ini timbangan, maka persoalan tentang teori pembakaran tersebut bisa diselesaikan oleh Antonio Lavoisier dan muncullah suatu hukum yang pertama kali muncul di dalam kimia, yaitu hukum kekalahan massa. Nah, hukum-hukum reaksi kimia itu kemudian dilanjutkan oleh Roche dan juga oleh Dalton, sehingga muncul hukum perbandingan tetap yang saudara pelajari di kimia dasar. Jadi setiap komposisi kimia apakah berasal dari kita membuatnya atau berasal dari alam, itu selalu menunjukkan komposisi unsur yang tetap.
Dan kemudian hukum perbandingan berlipat dari Dalton, di mana suatu unsur itu bisa bereaksi dengan unsur yang lain lebih dari satu jenis. Misalkan antara gas nitrogen dengan gas oksigen itu bisa membentuk beberapa produk hasil kimia. Dan berdasarkan hukum-hukum tersebut, maka Daltonlah ilmuwan Inggris yang kemudian merumuskannya dalam suatu teori yang disebut sebagai teori atom dan molekul. Nah, salah satu yang menarik dari teori tersebut adalah atom-atom suatu unsur itu memiliki unsur yang sama, memiliki massa identik. Dan atom-atom yang berbeda itu hanya bisa, atau molekul hanya bisa terbentuk apabila berasal atau hasil penggabungan dari atom-atom yang berbeda. Jadi dalam hal ini, Dalton tidak mengenal adanya molekul O2 atau gas oksigen, atau H2 gas hidrogen, atau N2 gas hidrogen, karena menurut pemikirannya molekul itu hanya bisa apabila berasal dari penggabungan dua hal yang berbeda. Untuk unsur-unsur yang sama atau untuk satu unsur tidak mungkin bereaksi satu dengan yang lain. Nah, atas dasar teori atom dan molekul dari Dalton ini, maka kemudian para ilmuwan kimia memfokuskan pada penentuan massa atom relatif pada abad 19 menggunakan dua metode, yaitu analisis unsur dan gravimetri. Keduanya tetap menggunakan timbangan sebagai peralatan, dan yang digunakan standar massa adalah hidrogen, kemudian beralih kepada oksigen. Mengapa demikian? Itu karena oksigen lebih banyak menghasilkan produk senyawa ketimbang hidrogen. Sehingga oksigen kemudian menjadi massa standar sama dengan 16. Nah, dari massa-massa atom relatif kemudian muncullah sistem berkala unsur dari Mendeleev salah satunya. Dan dari sini maka ada suatu keteraturan antara sifat fisik dan massa dari suatu unsur. Dan ini kemudian memacu atau pada saat yang bersamaan ilmuwan fisika itu masuk ke wilayah penentuan massa materi dengan menggunakan cara-cara fisika. Dan salah satu ilmuwan yang mengembangkan itu adalah Thomson dan Aston. Thomson adalah penemu pertama kali bagaimana partikel berupa ion, dalam hal ini ion positif, itu menunjukkan massa-massa yang berbeda dan bisa ditangkap dengan suatu plat atau suatu alat yang disebut sebagai spektrometer massa parabola. Dan ion positif ini berbeda dengan ion negatif yang merupakan sinar katoda, karena ion negatif berasal dari partikel elektron. Jadi semua unsur apabila dihasilkan sinar katodanya maka akan sama, karena semuanya melepaskan elektron. Tetapi pada sinar anoda, di mana berasal dari ion positif, itu akan menghasilkan partikel dengan massa yang berbeda-beda. Dan untuk membuktikan atau menangkapnya, maka dibuatlah satu spektrometer sebagai spektrometer massa parabola yang pertama kali diciptakan oleh manusia. Dan dari persamaan matematik, maka dapat diketahui, maka Thomson kemudian mencatat adanya massa-massa seperti massa 20, massa 22, massa 28, massa 44, dan seterusnya, yang berasal dari udara. Yang menarik dari spektrometer Thomson ini adalah adanya massa 22, di mana pada sistem berkala unsur, massa yang antara massa yang
sebelum 20 itu adalah massa fluor 19 dan neon bermassa 20. Maaf, 22. Jadi tidak ada massa unsur antara 19 dan 22. Nah, berdasarkan adanya penemuan ini, maka muncullah konsep yang disebut sebagai konsep isotop. Suatu unsur bisa memiliki massa yang berbeda-beda. Nah, waktu itu belum terdeteksi adanya isotop tersebut karena para ahli fisika menganggap partikel materi itu hanya ada dua, yaitu proton dan elektron dan proton. Dan belakangan kemudian diketahui bahwa adanya massa isotop itu dijelaskan oleh karena adanya jumlah neutron yang beda-beda. Sebab jumlah elektron dan jumlah proton itu menentukan suatu jenis unsur, seperti karbon, itu pastilah harus memiliki jumlah elektron 6 dan juga dengan demikian protonnya 6. Sementara masanya adalah 12. Nah, tambahan 6 itu ternyata dari partikel yang tidak bermuatan yang disebut sebagai neutron. Waktu penelitian awal itu luput dari pengamatan karena neutron tidak bermuatan, sehingga tidak bisa dideteksi dengan medan listrik dan medan magnet. Nah, kemudian spektrometer massa itu dikembangkan lebih jauh oleh Dempster tahun 36 dan membuktikan bahwa Mg terdiri dari 3 isotop. Kemudian massa relatif itu menjadi masalah karena ilmuwan kimia menggunakan oksigen sebagai standar, oksigen di mana merupakan campuran isotop, sementara fisika menggunakan standar isotop 16 sama dengan 16 tepat. Sehingga kemudian pada kurun waktu 1940-an sampai 50-an itu muncul dua sistem massa relatif, sistem kimia dan sistem fisika. Sistem kimia tentu saja lebih besar karena ternyata oksigen terdiri dari 3 isotop 16, 17, dan 18. Sehingga standar massanya lebih besar dari standar fisika, dan akibatnya massa relatif berdasarkan kimia akan lebih besar dibandingkan dengan fisika. Untuk menghindari atau menghapus kekacauan tersebut, maka kemudian kedua asosiasi internasional kimia dan fisika itu berumbuk dan sampailah pada suatu kesepakatan menggunakan isotop karbon 12 tepat sebagai standar massa. Dan di sebelah kanan itu yang terakhir contoh bagaimana penentuan massa relatif. Sekarang itu tidak lagi menggunakan sistem atau menggunakan teknik gravimetri sebagaimana dulu, tapi sekarang itu menggunakan spektrometer massa. Seperti contoh pada penentuan zirconium, kalau kita lihat terdiri dari 5 isotop, zirconium 90, 91, 92, 94, dan 96 dengan kelimpahan masing-masing, dan masing-masing memiliki massa isotop relatif berbeda-beda, dan kalau dijumlahkan atau dikalikan, maka kita akan mendapatkan massa relatif zirconium, yaitu sama dengan 91,224. Nah, itu adalah sekilas mengenai munculnya spektrum massa. Satu hal yang menarik dari perjalanan ini adalah adanya konsep isotop atau adanya neutron, sehingga kemudian itu mempengaruhi pada teori struktur atom modern, yaitu di mana elektron berada di luar inti dan inti atom terdiri dari proton dan neutron. Sebelumnya adalah di dalam inti itu karena sebelum ada penemuan atau pembuktian adanya neutron, maka di dalam elektron itu ada dua. Satu elektron di luar inti, yaitu untuk karbon ada 6, dan ada elektron di dalam inti, yaitu sama dengan 6 juga, karena protonnya harus 12 untuk mencapai massa relatif karbon sama dengan 12. Jadi elektron itu ada dua, ada di luar inti dan ada di dalam inti. Dengan penemuan
isotop akibat spektrometer massa ini, maka kemudian inti atom itu terdiri dari proton bermuatan positif dan neutron bermuatan netral. Massa 12 karena pada karbon isotop 12 terdapat proton sama dengan 6 dan neutron sama dengan 6 dan seterusnya. Jadi apa yang disebut sebagai spektrum massa adalah suatu alat yang menghasilkan ion-ion. Jadi pada fasa gas. Jadi yang harus saudara-saudara pahami adalah apabila suatu materi tidak bisa terion, itu tidak bisa diukur oleh spektrometer massa. Jadi harus partikel yang bermuatan positif atau negatif dan harus ada pada fasa gas. Dan alat ini memisahkan ion-ion tersebut sesuai dengan ukuran. Jadi M per Z yang diukur menggunakan medan listrik atau bersama-sama dengan medan magnet, serta menghitung jumlah masing-masing ion tersebut, sehingga dihasilkan spektrum sebagaimana pada slide. Ada dua cara menyatakan spektrum massa, yaitu adalah dengan menggunakan intensitas relatif dan kelimpahan relatif. Yang banyak digunakan adalah sebetulnya yang model 2. Kalau yang kelimpahan relatif itu adalah kelimpahan relatif jumlah yang ada di alam. Jadi seperti isotop klor itu, unsur klor ada 2 isotop, klor isotop 35 dan isotop 37, masing-masing kelimpahannya adalah 75% dan 75,8 dan 24,2%. Nah, sementara yang banyak digunakan adalah menggunakan spektrum yang sebelah kanan, di mana isotop yang paling tinggi kelimpahannya dibuat 100%, sehingga yang isotop lainnya mengikut kelimpahan relatifnya terhadap isotop atau puncak yang 100%. Puncak ini sering disebut sebagai base peak atau puncak dasar. Sehingga dengan demikian isotop klor 35 itu menjadi 100% dan isotop klor 37 itu menjadi 32 atau 33%. Atau berbanding 3:1. Nah, kembali ke masalah zirconium, maka dengan menggunakan atau memanfaatkan parameter seperti kelimpahan tinggi daripada isotop, dalam hal ini isotop 90 itu kelimpahannya 51,45% dan 91 11,27%, masing-masing memiliki massa relatif sebagaimana pada kolom kedua, dan kalau dikalikan akan menghasilkan massa masing-masing, kontribusi massa masing-masing isotop. Untuk isotop 90 memberikan kontribusi massa 46,256 satuan massa atom. Untuk isotop 91 memberikan kontribusi 10,2451 satuan massa atom, dan seterusnya. Jadi kalau saudara memiliki unsur Zr, itu adalah terdiri dari campuran ini semua, dan masing-masing memberikan massa, sehingga secara keseluruhan sesuai dengan kelimpahannya itu akan menghasilkan massa atom relatif dari zirconium itu adalah 91,2215, dan di dalam suatu tabel itu 91,224. Jadi yang paling pasti sudah benar adalah 91,22 satuan massa atom. Satuan massa atom itu kalau di bahasa misalkan sebagai SMA, satuan massa atom, atau satuan massa atom juga dinyatakan sebagai Dalton atau DA. Jadi 91
5 massa itu berarti 5 Dalton, 5 satuan relatif, atau ini kita bisa katakan zirconium ini memiliki massa 91,22 Dalton. Dalton lebih populer di bidang biologi sebetulnya, di bidang biokimia. Nah, jadi seperti itu massa atom relatif sekarang ditentukan, oleh karenanya mengapa saya tidak heran massa atom relatif bisa angkanya 7 angka di belakang koma. Bukan karena timbangan, tetapi karena spektrometer massa resolusi tinggi yang bisa sampai 7 angka di belakang koma. Nah, saudara, kalau massa molekul relatif tentu saja adalah merupakan gabungan dari massa-massa atom relatif sesuai dengan jumlah masing-masing unsurnya. Jadi seperti asam benzoat itu sampai dengan rumus molekul atau komposisinya adalah C7H6O2, sehingga akan memberikan massa molekul relatif adalah sebagaimana yang di bawah ini, yaitu karbon karena merupakan campuran dari isotop 12, 13, 14, maka massa atom relatifnya 12,01074 dikalikan 7, untuk hidrogen juga demikian, untuk oksigen adalah 15,9940 kali 2, dan kalau dijumlahkan maka massa molekul relatifnya adalah 122,122. Nah, saudara harus bedakan di sini antara massa isotop dengan massa relatif. Jadi kalau sudah menggunakan software ChemDraw, maka sudah bisa memilih. Ini adalah sudah bisa memilih rumus molekulnya, bisa memilih massa eksak, yang tidak lain adalah massa dari isotop utama. Apa yang disebut massa isotop utama itu adalah massa-massa kalau karbon isotop utamanya adalah C12, kalau hidrogen isotop utamanya adalah isotop 1, dan kalau oksigen massa isotop utamanya adalah 16. Jadi ini artinya adalah bahwa massa isotop utama untuk asam benzoat itu adalah 7 buah dari isotop 12 karbon, 6 buah hidrogen isotop 1, dan oksigen 2 buah dari isotop 16. Jadi saudara bisa lihat itu adalah yang disebut sebagai massa isotop utama. Dan ini yang dilihat di dalam spektrum massa, karena ini akan menjadikan sebagai tadi puncak 100%. Puncak 100%, sehingga itu yang dijadikan patokan ketika kita mengidentifikasi suatu rumus molekul. Nah, massa atom relatif itu campuran, saudara punya juga misalkan saja untuk karbon, saudara akan punya komposisi di mana C isotop 12-nya 6 buah, sedangkan C isotop 13-nya 1 buah. Di total adalah 7 karbon. Kemudian saudara juga punya hidrogen isotop isotop satunya 5 buah, kemudian isotop hidrogen 2 atau deuterium 1 buah. Oksigen saudara bisa punya oksigen 16 satunya dan oksigen 17 misalkan. Atau dua-duanya 17 atau 16 dengan 18 dan seterusnya. Nah, total dari isotop inilah maka kemudian akan menghasilkan massa molekul relatif itu 122,122. Jadi harus dibedakan antara apa yang diukur dengan spektrometer massa dan apa yang diukur dengan timbangan. Jadi data ini, data massa relatif molekul atau massa molekul relatif, itu adalah kalau saudara ingin menimbang dan kemudian saudara ingin mendapatkan mol. Sedangkan spektrometer massa yang menentukan massa isotop berdasarkan komposisi isotop adalah lebih kepada untuk penentuan rumus molekul. Jadi dua hal yang berbeda. Tidak sama ya.
Nah, ini harus bisa dibedakan antara data apa yang diukur dengan spektrometer massa dan data apa yang ditimbang oleh timbangan untuk materi. Nah, ini seringkali banyak mahasiswa yang tidak bisa membedakan ini, dan saya harap setelah kuliah ini saudara betul-betul memahami dan membedakan perbedaan dua parameter tersebut. Jadi dengan demikian, berdasarkan kajian atau penelitian spektrometer massa, maka hidrogen memiliki 3 isotop, karbon 2 isotop, yang terutama karena karbon 14 itu boleh dibilang mendekati 0, sama seperti hidrogen isotop 3 juga mendekati 0, nitrogen itu ada 2 isotop 14 dan 15, oksigen ada 3. Nah, ada beberapa unsur yang isotopnya adalah 1. Dalam hal ini adalah seperti fluor, itu isotopnya 1. Kemudian natrium juga 1 isotop di alam. Jadi tidak ada natrium 24 atau natrium 25, hanya ada 1 isotop. Fluor juga hanya 1 isotop. Kemudian juga yang demikian adalah fosfor juga 1 isotop. Jadi ada beberapa unsur yang merupakan yang isinya adalah atau komposisinya 1 isotop. Yang menarik juga adalah untuk unsur-unsur seperti halida. Dalam ini adalah klor dan brom karena memiliki 2 isotop dengan kelimpahan yang sangat signifikan keduanya. Jadi tadi sudah dikatakan ini hampir 75% dan klor 37 sekitar 25% atau 3:1. Untuk Br, brom itu memiliki 2 isotop dengan perbandingan hampir sama. Dan ini kemudian melahirkan suatu sidik jari unsur-unsur berdasarkan kelimpahan isotop. Dan kita bisa dilihat di sini yang di atas adalah unsur-unsur yang umumnya pada senyawa organik atau unsur-unsur pada perioda 2, dan ini merupakan unsur yang umumnya di alam berupa gas seperti oksigen dan nitrogen, fluor juga. Nah, kita lihat bahwa unsur-unsur ini seperti hidrogen praktis karena isotop 2-nya itu adalah kecil sekali, kita bisa lihat hanya 0,015%, jadi dianggap sebagai hanya 1 isotop yang signifikan. Sementara karbon, kelimpahan C13 itu sekitar 1%, jadi signifikan. Sehingga kemudian ini disebut sebagai unsur, sebagai unsur X, dan karbon sebagai X plus 1, nitrogen juga X plus 1, dan seterusnya. Sementara oksigen itu isotop 17-nya tidak signifikan, dan isotop 18 yang bermassa berbeda 2, yang di atas 1%. Sehingga disebut sebagai unsur X plus 2. Begitu juga sulfur, termasuk sebagai unsur X plus 2, walaupun punya X plus 1, tetapi X plus 2 lebih menonjol daripada massa yang berselisih 1. Sebagaimana saya katakan tadi, fluor dan fosfor itu mirip seperti hidrogen, hanya 1 isotop. Dan di sini adalah klor sebagai unsur X plus 2 sama seperti sulfur, tetapi X plus 2-nya berbeda karena kelimpahan dari massa beta 2-nya itu sekitar 30% dari puncak dasar. Di bawah adalah unsur-unsur logam, sudah bisa lihat unsur-unsur logam seperti rutenium, palladium, kadmium, dan stannum itu memiliki isotopnya bisa lebih dari 5 dan merupakan atau memiliki pola yang sangat khas. Sehingga kalau saudara bekerja atau mengidentifikasi SN itu tidak akan salah karena polanya akan berbeda dengan rutenium, berbeda dengan palladium, berbeda dengan perak. Perak itu mirip seperti brom, memiliki 2 isotop dengan perbedaan massa 2, dan seterusnya. Jadi berdasarkan itu maka unsur-unsur dibagi kepada kelompok
X, kelompok X plus 1, kelompok X plus 2. Terutama ini untuk keperluan di dalam identifikasi senyawa-senyawa organik. Jadi untuk senyawa organik itu dikelompokkan sebagai kelompok X, X plus 1, X plus 2, dan seterusnya. Saya mungkin tidak perlu berpanjang lebar karena tadi sudah diceritakan. Nah, beberapa contoh pola isotop adalah seperti ini contoh ibuprofen dengan M per Z satu angka di belakang koma 206,1 dan memiliki 3 puncak, di mana komposisi isotop utamanya adalah yang 206,1 itu. Ibuprofen memiliki massa 207,1 dan juga memiliki massa 208,1. Massa 207,1 itu berasal dari adanya isotop C13. Dan massa 208 itu berasal dari adanya isotop oksigen 18. Sementara yang 206,1 adalah ini merupakan isotop utama di mana karbonnya adalah 12, hidrogennya 1, dan oksigennya 16. Jadi kita akan dapat ketiga-tiga puncak tersebut, dan ketinggian daripada massa 207 ini menunjukkan jumlah dari karbon, karena berasal dari akibat karbon 13. Sehingga tinggi puncak ini akan sebanding dengan jumlah karbon yang ada di dalam ibuprofen, di dalam molekul ibuprofen. Dan puncak yang 208, yang notabene kontribusi utamanya di oksigen, juga menyatakan jumlah daripada oksigen. Dalam hal ini maka sekitar 2%, dan 207,1 itu tingginya sekitar 7,7% atau mendekati 8%. Nah, untuk alisin yang di bawahnya itu sudah bisa lihat alisin massa molekulnya, komposisi utamanya adalah 162,0. Dan itu berasal dari 6 buah C12, hidrogen isotop 110 buah, dan oksigen 1 buah bermassa 16, dan 2 buah sulfur bermassa 32. Nah, sementara yang massa 163 itu berasal dari isotop salah satu karbonnya adalah isotop C13. Sehingga menghasilkan massa 163 dan ketinggian puncaknya sekitar 6,6% atau mendekati 7%. Sementara yang 164 itu akibat adanya isotop baik oksigen 18 ataupun salah satu daripada sulfur adalah 34. Di dalam hal ini salah. Itu adalah 34 ya. Ini adalah 34. Dan kalau digabungkan maka akan mendapatkan sekitar 3 kali sekian persen. Karena ada 3 unsur yang punya sebagai X plus 2. Dan contoh lain adalah kalau saudara punya klorobenzen, itu sangat khas, saudara akan mendapatkan isotop yang berbeda massa 2 yang signifikan, dalam hal ini 112 dengan 114. Itu akibat dari unsur klor. 3:1, maka jelas senyawa ini mengandung klor 1 buah. Sementara yang di bawah ini masing-masing kecil, 113 dan 115 itu berasal dari isotop karbon 13. Adanya karbon 13 yang menggantikan 1 buah karbon oleh satu isotop karbon 12 diganti oleh 1 buah isotop karbon 13. Untuk halida BR juga lebih khas lagi, sudah bisa lihat ada massa 156 dan 108 dengan tinggi yang sama. Dan seterusnya, saudara bisa lihat di bawah.
Nah, di dalam spektrometer massa, saudara harus juga memahami adanya dua istilah, yaitu istilah massa resolusi rendah dan massa resolusi tinggi. Nah, apa yang disebut sebagai massa resolusi rendah adalah apabila yang disasar adalah bilangan nominalnya saja. Jadi angka di belakang koma itu tidak penting. Sehingga kalau saudara punya asam benzoat sebagai ion positif, dalam hal ini positif radikal, saya bisa lihat di sini sebagai positif radikal, maka haruslah dia memiliki massa 122 atau 122,1. Sehingga kalau saudara memiliki spektrum massa dengan nilai massa permuatan itu 122,0 atau 122,1 karena selalu ada satu angka di belakang koma, atau 102 secara nominal, jadi bilangan di bawah belakang komanya tidak diperhatikan, maka saudara akan memiliki kemungkinan puluhan dari massa molekul, dan salah satunya adalah C6, C7, H6O2 yaitu asam benzoat. Jadi dengan demikian, massa resolusi rendah itu apabila saudara mengukur suatu materi dengan massa spektrometer massa resolusi rendah, maka tidak mungkin saudara akan mendapatkan rumus molekul secara konklusif, karena banyak kemungkinan. Kecuali digandeng dengan spektrum yang lain, dalam hal ini spektrum karbon NMR. Sebab kalau saudara punya massa 122 dan diketahui dari NMR itu adalah saudara punya 7 karbon, maka 7 karbon ini akan memberikan massa 7 kali 12 sama dengan 84. Sehingga sisa dari 122 adalah 16 tambah 22, 38 massa sisa. Dan 38 itu tidak mungkin adalah 38H. Karena untuk C7 maksimum adalah 16H untuk C7. Untuk C7 maka maksimum adalah H16. 38 tidak mungkin. Maka kemungkinan saudara adalah punya satu oksigen. Sehingga kalau satu oksigen, maka oksigen akan mengambil 16 massa kalau satu oksigen, dan hidrogennya akan 38 kurangi 16 adalah 22 hidrogen. Itu pun tidak mungkin kombinasi ini. Karena maksimum hidrogen itu haruslah 12. Sehingga yang paling mungkin adalah apabila oksigennya adalah ada 2, dan hidrogennya karena 32, maka dia adalah ada 6 buah hidrogen. Jadi dengan demikian, rumus daripada molekul tersebut dengan massa 122 dan jumlah karbon 7 adalah mau tidak mau harus C7 H6O2. Jadi bisa menentukan rumus molekul ketika saudara menggunakan massa yang rendah tapi harus digabung dengan spektrum karbon NMR. Nah, kalau saudara tidak ingin secara independen, maka saudara harus memiliki spektrum massa atau hasil pengukuran spektrum massa yang tersebut sebagai massa resolusi tinggi, yaitu sekurang-kurangnya 4 angka di belakang koma. Dan ini bisa menentukan rumus molekul secara independen. Tidak perlu saudara menggunakan tambahan data yang lain. Sebagai contoh, kalau saudara punya asam benzoat sebagai ion positif radikal, maka saudara harus mendapatkan massa pengukuran resolusi tinggi adalah sebesar 122,0362. Dan hasil pengukuran haruslah berada pada error atau simpangan di bawah 5 ppm sesuai dengan kesepakatan dari American Chemical Society.
Oleh karenanya, saudara mungkin mengukur lebih tinggi atau lebih rendah dari 122,0362. Kalau saudara mendapatkan hasil pengukuran seperti ini, 122,0368 lebih tinggi 006 Dalton, atau 122,0354 lebih rendah 0,008 Dalton, maka saudara bisa mengatakan bahwa ini sesuai dengan rumus mengukur C7H6O2 karena simpangannya di bawah 5 ppm. Nah, kalau saudara kemudian mengukur hasil pengukuran 122,0375 yang merupakan selisihnya adalah sekitar 0,013 Dalton, maka itu mungkin C7H6O2 karena selisihnya itu adalah lebih tinggi dari 5 ppm. Jadi saudara untuk meyakinkan harus diukur ulang lagi dan harus dikalibrasi dengan benar. Tidak bisa digunakan sebagai argumen bahwa 122,0375 ini adalah sama dengan asam benzoat. Dan seterusnya juga kalau saudara lebih rendah sekitar 10,6 ppm. Tetapi kalau saudara mengukur 122,0456, itu pasti bukan C7H6O8, karena perbedaannya berada pada digit kedua di sini. Jadi ion tersebut bukan berasal dari ion asam benzoat. Mungkin ion yang lain yang memiliki massa nominal sama, yaitu 122. Tetapi rumus molekul yang lain, bukan C7H6O2. Jadi itu istilah massa rendah dan massa tinggi. Jadi kalau ingin menentukan rumus molekul secara independen, maka menggunakan resolusi tinggi. Tapi kalau saudara memiliki hanya resolusi rendah, maka harus digabung dengan spektrum karbon NMR untuk mendapatkan rumus molekul. Dan satu hal yang harus dibedakan adalah, harus diingatkan adalah saudara bisa saja memiliki ion sebagai positif radikal, atau bisa saja sebagai ion positif, atau bisa saja sebagai ion negatif, atau sebagai tambahan dengan ion positif natrium. Dan itu akan menghasilkan massa-massa isotop yang berbeda-beda. Sebagaimana tampak pada layar ini, kalau sebagai positif radikal, tadi kita sudah tahu 122,0362. Kalau penambahan H+, maka massanya menjadi 123,0441. Kalau pengurangan H+, 121,0295. Dan kalau ditambah NH+, 145,0260. Jadi bagaimana saudara mengukur spektrum massa ini? Apakah sebagai ion positif radikal atau sebagai ion terprotonasi atau sebagai ion negatif deprotonasi atau sebagai penggabungan dengan NH+. Itu akan beda-beda. Yang tidak mungkin adalah saudara mengukur dalam keadaan netral seperti ini, karena tidak akan terdeteksi oleh detektor. Detektor hanya mengidentifikasi ion. Nah, jadi pada akhirnya bagaimana spektrum massa itu diperoleh? Spektrum massa itu diperoleh harus dalam keadaan vakum tinggi, 10⁻⁻5 sampai 10⁻⁻7 bar, dan oleh karenanya harus punya pompa vakum. Saya juga harus memiliki UPS, dan tentu saja spektrum massa dengan komputernya. Jadi pertama adalah pengionan, sampel yang saudara masukkan itu harus diionkan, kemudian ion kemudian dianalisis massanya, dan kemudian dideteksi oleh detektor dan dilaporkan kepada sistem data di dalam komputer sehingga dihasilkan spektrum. Persoalan di dalam pengukuran spektrum massa adalah seringkali sampel itu tidak bisa diionkan. Jadi tidak semua bisa diionkan.
Nah, seringkali metodenya harus tepat dalam hal ini. Jadi, oleh karenanya ada 4 metode pengionan. Pertama adalah dengan protonasi, itu di fasa protonasi bisa di fasa gas dengan cara chemical ionization, di fasa cair bisa menggunakan electrospray ionization ataupun atmospheric pressure chemical ionization atau APCI. Juga ion positif bisa dihasilkan dari tumbukan tembakan atom cepat atau FAB, dan juga bisa ini fasanya untuk FAB ini adalah fasa pasta, tidak larutan, dan kemudian dengan cara MALDI atau Matrix Assisted Laser Desorption itu dilakukan, sampelnya dibuat di fasa padat. Fasa padat ini bukan berarti saudara punya bongkahan sampel, tapi sampelnya tetap dilarutkan dalam keadaan encer sangat encer sekali supaya menjadikan dia menjadi satu-satu molekul dan kemudian digabung dengan atau diberikan dengan suatu senyawa kristal seperti asam benzoat dan kemudian dikristalkan bersama-sama sehingga mendapatkan suatu larutan padat. Jadi seringkali salah pengertian satu hal bahwa setiap senyawa yang bisa ditentukan massa molekulnya secara spektrum massa haruslah memiliki kelarutan. Sebab senyawa itu haruslah yang tadinya bongkahan seperti ini, saya gambarkan dengan bola-bola warna, haruslah dia menjadi masing-masing satu-satu. Sehingga nanti yang terukur ke spektrum massa adalah satu partikel bermuatan. Atau muatan negatif, atau muatan positif. Jadi kalau saudara langsung dimasukkan bongkahan ini dan diionkan, maka bukan massa satu partikel, tapi massa kumpulan partikel. Jadi akan salah nantinya. Misalkan katakanlah 10 partikel, jadi massanya akan besar. Dan oleh karenanya untuk membagi menjadi satu-satu, cara secara kimia adalah saudara membuat larutan yang sangat encer, seperti ini contohnya. Sehingga menjadi satu partikel, apakah saudara akan dibuat ke dalam fasa gas, dari sini fasa gas, maka dia akan menjadi satu partikel. Atau saudara akan dibuat sebagai fasa cair, atau larutan, maka tetap dia berada sebagai satu partikel. Atau saudara mau dibuat ke fasa padat, misalkan saudara punya lempengan kristal, tapi tetap itu menjadi satu partikel, bukan dalam kumpulan. Nah, itu adalah prinsip daripada pengukuran spektrometer massa. Jadi kalau senyawa saudara tidak bisa dilarutkan, maka saudara tidak akan bisa menentukan massa molekul. Itu yang harus dipahamkan. Sehingga seringkali banyak yang mengira kalau punya zat pasti punya MS-nya. Jadi satu, pertama adalah punya kelarutan. Yang kedua adalah bisa diionkan. Punya kelarutan tapi tidak bisa diionkan, ya tentunya tidak akan bisa. Di dua hal itu. Kalau dua-duanya bisa, maka kemudian saudara akan mendapatkan spektrum massa. Nah, itu cara yang pertama adalah protonasi, itu cara yang paling banyak digunakan, dan oleh karenanya senyawa saudara harus punya gugus basa. Gugus basa itu adalah apabila punya oksigen, seperti karbonil, atau dalam bentuk alkohol, atau sudah punya nitrogen, atau punya sulfur, dan lain-lain. Kemudian cara lain adalah deprotonasi. Deprotonasi berarti hanya untuk punya gugus asam, seperti karboksilat, ataupun fenol. Maka bisa deprotonasi, dan karena deprotonasi itu maka hanya bisa terjadi di fasa cairan, dengan cara ESI,
di fasa pasta dengan cara VAP, atau di fasa padat dengan cara MALDI. Cara lain yang umum digunakan adalah penggabungan dengan kation. Itu juga sama seperti di diplomasi, bisa dilakukan dengan VAP, ESI, dan MALDI. Dan ion positif radikal itu hanya dengan satu cara saja, yaitu dengan tumbukan elektron, dan ini dilakukan di fasa gas. Jadi dengan demikian, maka yang paling banyak metode yang bisa digunakan adalah menggunakan cara protonasi, karena bisa di fasa gas, fasa cair, fasa kental, atau fasa dan fasa padat. Nah, ini adalah gambar-gambaran tekniknya. Barangkali saya tidak akan berbicara banyak. Saya bisa lihat di sini secara singkat, secara ringkas. Jadi, tumbukan elektron dan chemical ionization itu untuk menghasilkan ion di fasa gas, baik sebagai ion positif radikal atau ion positif. Dan ini hanya bisa terjadi apabila senyawanya mudah menguap. Jadi hanya untuk senyawa nonpolar dan juga kecil, berupa minyak. Kalau saudara punya senyawa padat, polar, dan cukup ukurannya besar, maka saudara bisa menggunakan metode ESI, dan ini yang dihasilkan adalah bukan ion positif radikal. Jadi kalau yang ini adalah ion positif radikal, M+ radikal, atau M+, untuk cara ionisasi kimia adalah hasilnya M plus H sebagai positif, dan M plus H juga bisa dihasilkan cara ESI, atau dia juga bisa menghasilkan M plus Na apabila saudara menambahkan Na plus ke dalam larutan dalam bentuk NaI, dan M plus H dan M plus Na plus ini disebut sebagai ion kuasi molekul. Jadi bukan molekul karena kuasi. Kuasi itu adalah sama seperti sebanding dengan molekul, tetapi ada tambahan. APCI juga sama, metode-metode VAP semuanya menghasilkan ion kuasi molekul. Saudara bisa sebagai M plus H positif, atau sebagai M min H negatif, atau M plus Na positif, atau juga M plus litium positif, dan seterusnya. M plus K positif, dan seterusnya. Nah, mengapa? Dengan unsur-unsur dari golongan alkali, karena golongan alkali adalah sangat atau pasti berada dalam sebagai ion. Nah, kalau tumbukan elektron menggunakan tegangan elektron yang dengan tegangan 70 elektron volt, ESI itu adalah dengan menggunakan tegangan tinggi sehingga terjadi transfer muatan. APCI bedanya hanya pada tekanan atmosfer, dan juga mirip seperti chemical ionization, di mana protonasi berasal dari hidrogen positif dari pelarut, VAP dengan tumbukan elektron atom cepat, dan MALDI menggunakan laser sehingga terjadi transfer H+ ketika masuk ke fasa gas. Nah, analisis massa ada banyak, ini tergantung kepada harga. Yang paling murah adalah dengan quadrapol, tetapi dia kemudian hasilnya adalah resolusi rendah, low resolution, dan caranya dengan cara scanning atau pemindaian, kemudian perangkap ion atau dengan ion trap, itu adalah dengan cara pulsa, artinya ion-ion itu diberikan secara tidak memindai, tetapi diberikan dengan cara pulsa itu dalam kelompok-kelompok. Waktu terbang juga dengan cara pulsa, sementara magnet dengan cara pemindaian. Yang paling banyak adalah yang dua ini, yaitu dengan quadrapol karena murah, dan dengan TOF. TOF adalah untuk resolusi tinggi, high resolution. Sementara perangkap ion juga cukup banyak, ini karena bisa pemecahan secara ruang. Nah, kalau kemudian saudara punya
kuadrapol berarti itu hanya low resolution, berarti masanya masa nominal 122,1. Tapi kalau punya TOF, saudara akan punya 122,0362, jadi resolusi tinggi. Yang bisa resolusi tinggi lagi adalah magnet, dan sekarang beredar dengan teknik seperti orbit trap juga sama resolusi tinggi, kemudian Fourier transform ion cyclotron resonan juga resolusi tinggi. Resolusi tinggi berarti harganya akan lebih mahal. Dan dengan demikian maka saudara akan memiliki banyak konfigurasi spektrometer massa, tergantung apakah saudara pengionnya di fasa gas, artinya hanya metode pengionan tumbukan elektron atau ionisasi kimia, atau saudara pengionnya di fasa cair, maka saudara punya teknik spray ionisasi atau atmospheric pressure chemical ionization, atau saudara punya pengionannya di fasa padat, maka tekniknya adalah pasti MALDI. Dan saudara bisa kombinasi itu dengan apakah analisis massanya dengan kuadrapol, atau dengan ion trap, atau dengan TOF, atau dengan magnet, atau dengan FTICR, atau dengan orbit trap. Sehingga akan ada banyak konfigurasi. Dalam contoh ini adalah ada 24 konfigurasi, 25 dengan MALDI. MALDI karena tujuannya untuk molekul besar dan juga resolusi tinggi tidak pernah digabung dengan kuadrapol atau IT, tapi selalu dengan MS, dengan TOF, dengan time of flight, dengan waktu terbang. Jadi sudah bisa lihat, ini yang populer menggunakan analisis massa dengan waktu terbang atau TOF, sementara yang orbit trap juga sekarang mulai populer, dia juga bisa digabung dengan MALDI tentu saja. Jadi saya kira ini contoh gambar-gambarnya, tentu saja ini ada di web, dan karena kemampuannya spektrum massa ini dalam identifikasi molekul berdasarkan massa molekul, maka kemudian bisa digandengkan dengan kromatografi. Inilah contoh alat-alat yang gandengan dengan kromatografi. Yang paling populer adalah GCMS. GCMS adalah untuk analisis minyak-minyak. Saudara bisa menganalisis masanya dengan kuadrapol, yang paling banyak dimiliki. Kemudian, atau saudara juga bisa dengan TOF, analisis masanya. Atau juga saudara akan mendapatkan triple kuadrapol. Nah, ini adalah yang digandeng dengan HPLC, karena HPLC itu merupakan kromatografi fasa cair, maka tekniknya tentu saja haruslah spray ionisasi atau APCI. Dan saudara bisa menggunakan analisis massa kuadrapol, bisa menggunakan TOF, atau gabungan kuadrapol dengan TOF. Nah, apa bedanya spektrum EIMS? Saya kira saya 10 menit lagi akan saya akhiri. Spektrum tumbukan elektron EMS dan spray EMS adalah pada tumbukan elektron, maka energi yang diberikan kepada molekul itu cukup besar, sehingga selain saudara mendapatkan ion positif radikal, juga mendapatkan pecahan. Ya, pecahan-pecahan ini akibatnya adalah ion positif radikal atau ion molekul positif radikal seringkali sangat rendah. Tetapi keuntungannya saya dapat pola di sini. Dan pola ini bisa saya gunakan untuk identifikasi senyawa. Oleh karenanya di CMS dapat identifikasi senyawa karena ada database, sehingga pola itu dibandingkan dengan database. Tetapi ini tidak untuk senyawa baru, ini berarti untuk senyawa lama. Nah, di lain pihak, spektrum pengionan dengan ionisasi spray, maka saudara hanya akan mendapatkan ion kuasi molekul. Contohnya inilah M+H,
dan tidak ada pecahan. Keuntungannya adalah ion molekul sebagai kuasi ini tinggi intensitasnya, tetapi tidak memiliki ion pecahan. Jadi satu sisi adalah ada keuntungan pada spektrum EIMS itu pecahan, tetapi persoalannya di ion molekul yang rendah. Sementara dengan cara spray sudah mendapatkan ion kuasi molekul yang tinggi sehingga rumus molekul bisa diidentifikasi dengan meyakinkan, tetapi saudara tidak akan memiliki pola dan akibatnya tidak bisa dijadikan sebagai untuk identifikasi suatu senyawa, kecuali saudara punya massa rumus molekul yang pasti saja. Nah, oleh karenanya kemudian muncul pemikiran penggabungan antara analisis massa yang disebut sebagai spektrometer massa tandem. Dan itu artinya apa? Adalah saudara menggabungkan beberapa analisis massa menjadi satu kesatuan dalam alat. Contohnya adalah ini penggabungan antara HPLC dengan 3 buah quadrapole, jadi 3 quadrapole, sehingga saudara akan bisa mendapatkan di samping saudara mendapatkan pola pecahan yang perlu untuk identifikasi struktur, saudara juga punya keyakinan pada rumus molekul. Rumus molekul itu yakin karena intensitasnya tinggi. Tetapi persoalannya di sini adalah masih menggunakan resolusi rendah. Yang di bawah adalah saudara menggandeng HPLC dengan quadrapole dan ini sebagai pemilih ion tertentu sebagai penangkap ion tertentu, sedangkan TOF untuk menghasilkan high resolution MS, sehingga saudara akan bisa mendapatkan suatu rumus molekul yang pasti untuk puncak kromatogram tertentu yang berasal dari senyawa tertentu. Kalau saudara menggunakan QTOF, maka saudara di samping rumus molekul yang pasti juga saudara akan mendapatkan pecahan di sini. Jadi dengan demikian identifikasi senyawa menjadi lebih pasti. Nah, saya kira sampai di sini dulu. Sebenarnya masih banyak karena nggak mungkin saya kira ini bisa selesai. Kecil nanti ya kalau ada pertanyaan barangkali bisa jelaskan dengan sisa dari slide. Saya kira itu Bu Ani, silahkan kalau ada mahasiswa ingin bertanya dulu. Baik Pak, ya luar biasa penjelasan Bapak tadi tentang mass spektroskopi. Ini ada beberapa pertanyaan Pak dari mahasiswa Universitas Mataram ya. Ingin bertanya bagaimana solusi terbaik untuk material seperti polimer yang memiliki massa yang besar dan kelarutan yang rendah untuk dapat dianalisis menggunakan MS. Gitu Pak. Kemudian untuk polimer. Ya, untuk polimer yang memiliki massa yang besar dan kelarutan yang rendah untuk dapat dianalisis menggunakan MS. Jadi kalau ada polimer dengan massa besar dan kelarutan rendah, bagaimana Pak kalau dianalisis dengan MS-nya? Untuk polimer dengan kelarutan rendah, sebenarnya kelarutan tidak usah tinggi karena yang dicari adalah larutan yang sangat encer. Jadi selama dia punya kelarutan, itu tidak ada masalah. Karena yang diperlukan adalah larutan yang sangat encer. Kenapa harus sangat encer? Supaya menjadi satu-satu molekul tadi, sebagaimana saya katakan. Kita punya larutan seperti ini, dan masing-masing polimer, partikel polimer itu satu-satu. Dan tentu saja haruslah sangat encer. Nah, karena ini massa tinggi, maka saudara tidak mungkin menggunakan quadrapole. Karena quadrapole itu hanya 1000 Dalton, kira-kira. Sedangkan polimer itu pasti ada puluhan.
Saya juga tidak mungkin menggunakan ion trap karena ini dia 3000 Dalton. Tapi saudara bisa menggunakan dengan TOF. TOF tidak terbatas. Jadi saudara menggunakan analisis masanya TOF itu bisa puluhan ribu. Puluhan kilo Dalton. Jadi ratusan ribu jadinya. Nah, cara pengionannya adalah tentu saja yang paling bagus adalah pengionannya saudara menggunakan dengan cara menggunakan teknik Maldi. Mengapa Maldi? Karena Maldi itu adalah tidak tergantung kepada penguapan pelarut, karena penguapan pelarut itu akan dilakukan pada saat pembentukan pelarutan fasa padat antara asam benzoat, kristal asam benzoat dengan partikel polimer, dan nanti di laser dan kemudian akan terion sebagai ion kuasi. Apakah M plus H plus atau saudara tambahkan sesuatu logam plus, seperti itu. Jadi harus memiliki spektrometer massa Maldi TOF. TOF untuk menganalisis masanya sampai ratusan ribu Dalton, dan teknik pengionannya menggunakan fasa padat dengan Maldi. Dan sayang sekali di Indonesia tidak ada. Oke. Pertanyaan kedua, Bu. Baik, Pak. Ini dari mahasiswa, cuman agak untuk sampel dari saudara Aan Ariska ya, untuk sampel yang padat tadi harus diencerkan dan ditambahkan senyawa yang bisa mengkristal. Jadi seperti tadi Bapak jelaskan dengan asam benzoat tadi, Pak ya. Nah, bagaimana langkah dalam mengkristalkan sampel dengan senyawa pengkristal tadi, Pak? Menggunakan vakum. Menggunakan vakum. Langsung ketika larutan itu ditetesi di atas plat emas, langsung divakum dengan vakum sehingga akan menjadi larutan padat kristal, polimer dalam kristal asam benzoat. Jadi bukan dikristalkan dengan kristalisasi, tapi langsung dengan, sehingga menjadi serbuk. Bukan. Kristal yang mudah di laser gitu. Jadi mungkin pekerjaannya cuma sekitar 5 menit selesai itu pembuatan itu. Kita punya larutan polimer dengan asam benzoat misalkan, kemudian ditetesi di atas plat emas, karena emas itu tidak reaktif, maka kemudian setelah ada di permukaan divakumkan dengan cara memberikan selang ya, tentu saja. Ada alat, ada itunya sendiri. Jadi Pak, selain asam benzoat tadi, kira-kira senyawa lain apa gitu yang bisa dipakai? Bisa macam-macam, bisa asam sinamat, bisa hidroksi, pokoknya semua asam-asam organik yang bisa mentransferkan H+-nya. Okay. Jadi syaratnya adalah senyawa organik bisa mentransfer H+, dan bisa mengkristal. Dan umumnya senyawa aromatik, asam benzoat, asam sinamat, asam palahidroksisinamat, dan seterusnya. Mungkin ini pertanyaan pribadi dari saya, Pak. Boleh, Pak? Jadi kalau level universitas seperti itu, kira-kira teknik mass spektroskopi apa yang harus kita punya, Pak? Jadi mengingatkan di sini ada beberapa mahasiswa yang juga menggunakan MS untuk menganalisis hasil penelitiannya seperti itu, Pak. Jadi seharusnya kalau di level universitas itu seperti apa, Pak? Sebetulnya sih yang ideal universitas punya 2 spektrometer massa ya. Yang tadi GCMS itu untuk resolusi rendah tapi bisa analisis untuk metabolit atau senyawa minyak, dan juga punya katakanlah HPLC, SI. Yang paling bagus sih Q-TOF ya. Yang tadi lah Q-TOF, karena dengan demikian jangkauan penelitiannya akan bisa banyak ya.
Kalau hanya karena Q itu nggak mahal. Kalau TOF saja itu kan cuma hanya untuk penentuan rumus molekul. Tapi kalau Q itu bisa identifikasi dan juga bisa analisis berbagai macam yang sebetulnya ingin saya bicarakan di belakang itu nanti untuk berbagai keperluan. Dan itu bisa kepada berbagai topik seperti oligosakarida, peptida, kemudian juga untuk analitik dalam validasi metode, kemudian juga kepada identifikasi senyawa-senyawa alam yang dalam tanda petik itu tidak ketahui karena bisa melakukan banyak hal. Kalau kita punya HPLC, Q, TOF, MS. Itu yang paling ideal. Baik. Namun memang tidak bisa menganalisis minyak. Itu Tetapi riset di dalam bidang minyak itu sekarang sudah terbatas sih. Karena sudah hampir selesai riset minyak itu. Justru kebanyakan kepada yang senyawa-senyawa polar dan padat gitu ya. Karena kebanyakan senyawa-senyawa itu berupa itu. Ya. Ini ada pertanyaan nih, saya ada dari ini siapa Pak Suripto? Ya, ini dari Bapak Suripto. Beliau adalah staf pengajar dari jurusan biologi ini Pak, dari MIPA Undram. Jadi di sini ada ringkasan persamaan reaksi fotosintesis ya. Jadi selama ini persamaan reaksinya 6CO2 plus 12H2O jadi C6H12O6 tambah 6O2 plus 6H2O. Nah, sering diringkas seperti persamaan yang ada di chat ini. Padahal ini tidak cocok dengan hasil pembuktian dengan pelacakan atom O radioaktif bahwa atom O pada O2 hasil fotosintesis itu semuanya berasal dari atom oksigen air, itu H2O. Pertanyaannya bagaimana menurut Bapak, apakah peringkasan persamaan tadi dapat dibenarkan atau salah secara konsepnya? Jadi ini sebenarnya pertanyaannya adalah kalau disingkat persamaan reaksinya itu apakah boleh? Karena mengingat pelacakan atom O radioaktif itu tadi hasil dari fotosintesis semuanya berasal dari uap air ya, dari air H2O. Karena reaksi biokimia itu bukan reaksi satu tahap ya. Jadi memang bisa jadi atau memang sesuai dengan hasil pelacakan radioaktif itu oksigen tidak semuanya berasal dari H2O misalkan. Tetapi dari reaksi keseluruhan itu masih bisa diterima. Karena memang H2O tidak seperti kasus CO2 lah. CO2 itu bukan berarti CO2-nya itu berasal dari CO2. Karena sebetulnya dalam reaksi pembentukan glukosa itu berasal dari senyawa gula dan CO2 itu masuk. Jadi CO2-nya bisa dari mana aja. Karbon pada gula itu bisa dari mana aja. Tapi secara keseluruhan reaksi keseluruhan itu memang harus seperti itu. Karena itu tidak melihat lagi mekanisme. Kalau tadi kan kalau pertanyaan ini kan lebih kepada mekanismenya ya bagaimana. Ya, bahwa atom oksigen itu tidak semuanya dari air. Itu dari sisi mekanisme memang. Tapi dari sisi persamaan reaksi adalah memang seperti yang tertulis di sana. Jadi harus bedakan antara mekanisme, asal-usul unsur, dan reaksi keseluruhan. Jadi karbon pada gula itu tidak dari CO2 semua. Sebenarnya karbon gula itu berasal dari sekitarnya ya Pak. Enggak, namanya itu apa? Heptulofosfat kalau nggak salah. Yang kemudian CO2 itu masuk dan kemudian diputus menjadi C3. Jadi gula itu asalnya bukan dari CO2 sebetulnya. Sebagian. Hanya satu dari gula itu dari CO2 langsung, tapi 5 karbon lainnya adalah dari gula. Yang sudah ada di dalam tumbuh-tumbuhan gitu. Sama seperti air juga kan. O2 yang dikeluarkan bukan semuanya dari H2O. Ya. Saya kira begitu. Baik, itu tadi penjelasan Prof. Yana untuk pertanyaan Pak Suripto. Semoga bisa diterima. Ini ada satu lagi Pak, pertanyaan dari Saudari Maulida Septiana. Metode pengionan khususnya fasa padat harus dengan suatu kristal seperti asam benzoat. Apakah mas yang terukur murni senyawa sampel atau dalam bentuk mas gabungan sampel plus asam benzoat atau otomatis itu dikoreksi oleh alat Pak?
Karena ini tujuannya memang untuk molekul besar ya. Oh, maksudnya apakah ada penggabungan? Iya, apakah ada penggabungan di sini? Kalau kita lihat polimernya itu kan biasanya polimer itu paling memiliki gugus oksigen. Kalau penggabungan dengan asam benzoat itu tidak mungkin secara keseluruhan ya. Netral tambah netral kan netral. Pasti persoalannya apakah netral ditambah ion kan? Iya. Ionnya kalau asam benzoat itu menjadi dua. Ion H+ dan ion benzoatmin kan. Nah, kalau saudara menentukannya dalam mode positif, nggak mungkin penambahan benzoat kan. Jadi pasti dengan H+. Jadi tidak mungkin kita akan salah menginterpretasi. Karena di dalam penentuan spektrum massa ada dua cara, ada dua mode. Apakah mode positif berarti plus H+, plus Na+, dan seterusnya. Atau mode negatif. Mode negatif biasanya adalah apabila saudara mereaksikan dengan suatu basa sehingga menjadi ion deprotonasi. Jadi tidak akan salah. Tidak mungkin ada penambahan ion benzoat ketika saudara menggunakan mode positif. Nah, bagaimana kalau mode negatif? Saya kira polimer jarang sekali memiliki gugus yang bisa dideprotonasi ya, kecuali polikarboksilat kayaknya, poliasam karboksilat. Jadi tidak mungkin dalam mode negatif. Oleh karenanya data-data itu ketika dipublikasikan itu akan menjadi punya logika sendiri, tidak bisa sembarangan dan seringkali akan ada yang salah. Saudara punya gugus seperti ini, katakanlah dari steroid atau dari apa, dan kemudian hanya punya gugus alkohol, kemudian diklaim bisa menggunakan mode negatif. Nah, itu nggak mungkin. Jadi pasti data yang ditampilkan salah. Saya pernah lihat itu. Karena gugus alkohol tidak mungkin bisa diprotonasi. Tidak ada reaksi yang bisa mengambil alkohol netral kecuali dengan basa H-, dan tidak mungkin di dalam MS menggunakan data H-. Jadi itu. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Pak, mungkin satu lagi nih Pak, mengingat waktu. Dari Saudara Chandra Kurnia Setiawan, saya pernah membaca bahwa Malditov kurang baik untuk kuantifikasi dibandingkan HPLC. Mohon penjelasannya, Prof. Ya, emang benar, karena MALDI itu lebih kepada untuk identifikasi. Jadi bagaimana kita sebaiknya kalau menginterpretasi data dari raw-nya untuk mengkuantifikasi suatu metabolit pada target? Jadi ini kayaknya pertanyaannya bersambung nih, Saudara Chandra. Jadi MALDI itu lebih kepada identifikasi bukan kuantifikasi. Jadi lebih kepada analisis kualitatif. Seperti saudara ingin mengidentifikasi apakah oligosakaridanya itu rantai lurus atau bercabang gulanya. Jadi gulanya itu tidak satu lurus tapi juga bercabang-cabang. Itu adalah bisa menggunakan MALDI contohnya. Dengan dibantu dengan pemecahan quadrupole misalkan. Jadi MALDI QTOF itu untuk analisis kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu berarti saudara menggunakan kromatografi. Jadi harus selalu dipahami bahwa kuantitatif itu bukan berasal dari tinggi puncak MS, tapi lebih kepada kromatografi di mana detektornya adalah MS dalam hal ini. Jadi MS itu sebagai detektor dalam hal ini, sama seperti detektor UV. Nah, mengapa detektor MS lebih powerful? Karena detektor MS itu bisa melakukan atau bisa menghasilkan suatu analisis dengan limit deteksi terendahnya itu sangat-sangat kecil. Di dunia ini, alat yang paling sensitif adalah MS. Sehingga kalau saudara mengukur MS itu, semua hal itu bisa ketahui sehingga seringkali menjadi kebingungan sendiri. Nah, data yang paling tidak sensitif adalah NMR. Jadi ada dua ekstrim.
Alat yang paling tidak sensitif adalah NMR, dan alat yang paling sensitif adalah MS. Nah, di mana posisi UV itu di antara keduanya. UV, IR itu ada di antara keduanya dari sisi sensitivitas. Nah, kalau saudara ingin sampai ppb atau di bawah ppm, maka saudara harus menggunakan detektor MS. Tapi kalau saudara inginkan ppm, bisa menggunakan UV. Nah, analisis kuantitatif sebetulnya ada wilayah pada kromatografi. Jadi ada pada HPLC. Jadi itu yang mengangkatnya. Tetapi dengan MS, maka limit deteksinya akan rendah. Dan ini akan cocok untuk analisis yang masalah lingkungan, seperti masalah pestisida yang bisa mengkontaminasi makanan dalam jumlah yang tidak bisa terdeteksi kalau saudara menggunakan detektor UV. Tetapi karena sayur-sayuran yang terkontaminasi pestisida itu akan dikonsumsi oleh manusia dalam jumlah yang rutin, yang cukup besar karena dilakukan secara rutin, maka itu jadi masalah lingkungan. Dan untuk menganalisisnya harus menggunakan tadi HPLC. Oleh karena saya sampaikan kepada Ibu Anik, kalau ingin punya alat, haruslah HPLC, Q, TOF, MS. Nah, ini bisa banyak menghasilkan topik penelitian. Ketimbang GCMS, topiknya akan terbatas, yang mungkin sekarang topik GCMS itu boleh dikatakan kurang laku lah secara internasional untuk publikasi. Oke. Ada lagi? Baik sekali. Terima kasih Pak, masukannya ini benar-benar membuka pengetahuan kita ini. Pak, boleh satu lagi nih Pak, karena ada yang memohon. Ini ada izin bertanya ya? Ya, izin bertanya Prof. Untuk analisis masa tadi, ya, jelaskan yang paling banyak hasilnya quadrupole dan TOF. Ya, apa ada kekurangan dan kelebihan tersendiri untuk hasil sampelnya? Ini dari FISA Angkatan 18 Kimia ya, Undram. Oke. Itu bagaimana? Quadrupole itu populer karena murah. Jadi quadrupole itu populer karena murah. Jadi ini murah. Kalau TOF populer karena kemampuannya bisa high resolution dan jangkauan massa yang sangat tinggi. Seperti polimer. Karena TOF itu bisa mendapatkan skala itu 30.000 skala paling rendah. Ya enggak. 10.000 masing-masing 4 angka ya bisa ratusan ribu datanya. Jadi dia bisa resolusi tinggi untuk molekul kecil dan juga bisa jangkauan massa yang puluhan kilodalton atau 10 pangkat 2.000 dalton, ratusan dalton untuk polimer. Oleh karenanya itu yang paling banyak. Dan TOF juga termasuk di kelasnya itu adalah termasuk yang relatif murah juga ketimbang dengan FT-ICR, Fourier transform, dan juga dengan Orbitrap. Jadi itu yang paling. Dan juga konfigurasinya sangat sederhana. Jadi hanya dibiarkan ion terbang dan dicatat waktu. Dan oleh karenanya tidak begitu mahal. Dan penggabungan QTOF itu akan menghasilkan spektrum termassa yang sangat-sangat powerful. Dengan aplikasi yang sangat luas. Bisa ke bidang biokimia, bisa ke bidang organik, bisa ke bidang analitik tentu saja, forensik, sangat powerful. Jadi itu yang menyebabkan quadrupole murah dan TOF berdaya berdaya powernya itu sangat tinggi dan relatif murah di kelasnya ya. Ada lagi? Ini ada lagi 2 message. Tadi mengenai migrasi data untuk dari raw yang mengkuantifikasi suatu metode target, tentu saja itu harus pakai software-nya ya. Software yang sesuai, yang dia berasal dari mana. Tapi ada software yang umum yang saudara kalau cek di web, itu bisa membaca data
APLCMS untuk berbagai merek. Baik. Terima kasih Prof. Yana atas semua penjelasan tentang mass spektroskopi pada hari ini. Jadi untuk adik-adik mahasiswa yang atau Bapak Ibu sekalian mungkin yang ingin membaca atau mengetahui lebih lanjut tentang spektroskopi massa bisa membaca buku Prof. Yana ya. Jadi seperti ini. Mungkin nggak jelas ya. Jadi ini ada buku Prof. Yana, dasar-dasar spektroskopi massa dan penerapannya. Di sana sudah dibahas lengkap tentang mass spektroskopi itu. Nah, mungkin jadinya kayak itu, Bu. Ya. Ini bukunya. Ya, itu. Itu. Jadi karena nggak jelas di kamera saya, nah seperti itu bagi Bapak dan Ibu dan adik-adik mahasiswa yang ingin memiliki buku dari Prof. Yana dan tentunya ingin belajar ya, belajar lebih jauh tentang apa itu spektroskopi massa, bagaimana sih kalau kita punya sampel supaya bisa diukur dengan menggunakan MS gitu, teknik apa yang harus kita lakukan gitu ya, itu kita bisa membaca dari buku Prof. Yana. Silahkan nanti bisa menghubungi saya atau dengan Ibu Dr. Elvira mungkin ya, saya akan hubungkan. Ya ini langsung ada Pak, saya mau Bu pesen satu gitu ya. Jadi ya ini mungkin mengenai buku ini saya komentar sedikit. Ini mungkin buku pertama di Indonesia yang membahas dasar-dasar spektrometri massa dan penerapannya secara komprehensif dan menurut saya akan memberikan pengetahuan dasar, baik dasar-dasar spektrometernya ataupun dasar-dasar aplikasinya. Aplikasinya boleh dikatakan hampir ke semua aspek yang berkaitan dengan penerapan spektrometer massa itu. Baik, ini juga ada Ibu Dr. Emi pesan satu juga Prof. Jadi sepertinya lebih baik dikumpulkan dulu supaya biaya kirimnya lebih murah mungkin begitu ya Prof. Jadi ini baik. Mungkin kuliah dari Prof. Yana kita akhiri saja karena berhubung Prof. Yana ini kesibukannya luar biasa. Mohon maaf sekali sudah mengganggu. Jika ada pertanyaan lagi tentang mass spektroskopi ini mungkin bisa disampaikan ke saya akan menyampaikan ke Prof. Yana bagaimana menjawabnya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Prof. Yana atas sharing materinya hari ini, kuliah yang luar biasa. Jadi mahasiswa yang mungkin selama ini dapat materi MS di kelas lebih banyak pengetahuan lagi dari kuliah kita pada pagi hari ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu pengajar yang kebetulan bisa bergabung pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Yana, juga tak lupa saya ucapkan kepada Dr. Elvira. Terima kasih banyak. Saya akhiri saja kuliah tamu pada pagi hari ini. Mohon maaf jika selama perkuliahan ini berlangsung ada kata-kata saya yang salah. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi. Saya harap tidak secara virtual tapi secara offline ya, tatap muka langsung. Gitu. Selamat pagi, selamat pagi saya ucapkan kepada semua peserta yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Terima kasih Bu Fiana. Bagi yang ingin live silakan. Bagi yang ingin saya live ya karena mau menyiapkan kuliah. Aduh Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya. Salam buat semua. Oke, Pak. Terima kasih buat para Pak. mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu tahun depan di Lombok ya, Prof. Oke, kita ketemu. Kami tunggu. Baik, terima kasih Prof. Yana. Terima kasih Prof. Yana.
Ya, pada akhirnya kuliah kita selesai. Jadi sekarang sesi kangen-kangenan mungkin kita lanjutkan. Silakan Bu Ani, kalau lapar makan aja. Ya, yang absen silakan absen, jangan lupa Lapar ya Bu. Han, iya Bu, bener Bu, deg-degan luar biasa. Akhirnya ini mahasiswa terima kasih. Wah, ini ada teman-teman saya dari jauh ini, Bu Emi, ada dari Kolaka, ada dari halo Mega. Bagaimana Ji kabar Sulawesi? Aman, Bu. Aman. Wah, sudah jadi ibu pejabat mungkin ya? Ya Allah, masih dosen biasa, Bu. Atau Pak Robi mungkin, Pak Robi. Wah, ini sepertinya isinya alumni Koba semua ini. Halo Pak Robi, terima kasih. Kadang-kadang kangen sama Pak Robi. Ayo Pak Robi datang ke Lombok. Ditantang bulu tangkis sama Pak Adit katanya. Ayo, Bu. Ditantang bulu tangkis katanya di Lombok. Halo, Kak Andi, Bu Ani. Hey. Halo Bu Ani yang paling cantik. Ya, Edi. Ya, Edi. Ya ganteng. Pak Edi ini udah jadi kaprodi ya, subhanallah sekali. Allah, benar-benar. Kaprodinya Pak Robi ini mana nih? Kaprodi Pak Robi, oh iya ada Ibu Ocha, tadi Ibu Ocha Sibuk. ada, ya. Sibuk. Ibu Ocha Roar ya, mana Ibu Oh Ocha? iya Bu. Apa jaga ini? Oh lagi nge-gram ternyata. Bang kampus. Tadi tuh. Sampai ngetik tadi dengar tadi. Mbak Ocha. Tambah cantik saja itu Ibu Ocha. Ada, Kak Anik. Ayo kita ke Bangka Belitung. Iya, mau sekali. Waduh, luar biasa. Ibu pejabat kita ini. Jabat apa? Ini nih kampus UBB kita. Waduh. Ocha. Iya. Ada tuh, Ca. Ada yang Ocha pasti sibuk nyiapin PKM itu. Iya. Iya. Mau monet ntar lagi ini kita ada ketemuan. Saya juga, tapi saya tinggal, Ca. Gimana dong, Ca? Ya, Kak. Kami juga ada kelompok PKM juga yang harus dampingi, tapi belum bisa bergabung ini. Kayaknya udah selesai deh mereka monet. Oh iya Kak, kami itu Kak ngedatangin tim apa tuh tim ahli untuk pendampingan timnas. Ya gayanya gitu. Wih, luar biasa. Nah, makanya Malu Pak ya Diman, kita ya. Iya, kayaknya Pak Diman kita perlu mencontoh ini Pak Diman dari Bangka Belitung. Duit dari mana Bu urunan lagi? Mana Robi? Nggak kelihatan ya tuh Robi. Luar biasa sampai mendatangkan Kaprodinya langsung aja ahlinya, ya. lebih telat dari staffnya gimana? Enggak, bilang aja. Nah ini Kaleb. Ada. Robi lagi sibuk dia, lagi latsar dia. Udah selesai. Oh lagi latsar. Waduh, Sekarang latsarnya cuma seminggu. Virtual. Iya, jadi tidak seperti Kaprodi kami ya, luar biasa itu Bu Ulfa, datangnya pagi, pulangnya sore, idenya luar biasa. Aduh. Saya mulai bangga sama Kaprodi saya. Saya jauh Kak, perjalanannya 30 kilo Kak. Robi deket, dia Pinang tinggalnya. Alasan kata Robi. Masih banyak itu timah di Saya Bangka juga Belitung. 50 kilo ini dari kantor. Saya 80 kilo. Nah, tuh. Nah, Pak Diman, tolong on-kan kamera dong Pak Diman. Seperti tidak adil ini rasanya. Iya ya nih, bener nih. Saya di tempat tidur. Apa corona itu? Iya, luar biasa dedikasinya Pak Sudirman ini. Kalau nggak ada Pak Diman, apalah ya. Bener lah Saya Kak. Keren banget. Iya. Nanti lain kali kalau ada ini seminar-seminar gitu kami dikabari ya, Cak.
Iyalah, Kak. Kita tidak putus silaturahmi seperti itu. Wah, Stefan Wah, langsung Pak muncul. Stefan nih. Stefan. Begitu Pak Yana live, Kelihatan banget lockdown-nya. kelihatan lockdown-nya. Aduh ya. Biasa. Stefan, Kak Anik, semuanya saya izin ya Kak ya. Iya, silakan. Pak Ibu Kaprodi, selamat bertugas. Udah banyak enak banget bukan Kak Prodi. Dadah Kak. Waduh. Dadah. Ada Dadah Bapak kan Bos sama-sama Robi terus ini. ya. Enak Stefan, kan bangsa ini makan terus. Stefan masih ingat Gehu nggak Stefan? Iya, saya karena Odading tuh ingat Gehu ya. Oh, dari ingat Gehu. Dadah. Ya, Ocha, sampai ketemu. Sampai ketemu, dadah. Iya, Ca. Dadah. Jangan lupa kirim timahnya, Ca. Oh iya, ya. Iya. Terima kasih semuanya sudah hadir Terima di kasih. acara pagi hari ini. Iya. Bagi Bapak Ibu yang ingin live mungkin silakan. Baru muncul Kak, sudah disuruh live. Oh. Baiklah. Ya, saya bilang bagi yang ingin live. Yang mau, yang punya aktivitas lain gitu ya. Oh, Ya, yang punya iya. aktivitas lain gitu. punya aktivitas lain. Itu si siapa namanya Stefan, beratmu berapa tuh Stefan? Maaf ya. Udah capai sekuintal kayaknya, kayak Budi lah. Kayaknya ya. Karena terlalu banyak lockdown ya. Tapi Manado aman ya, Manado sekarang. Ya, aman lah untuk saat ini. Walaupun masih merah, tapi bolehlah. Tapi masih bisa ditangani gitu ya. Ya, masih lumayan sih Kak daripada yang pas Jakarta, awal-awal. ya? Pas Daripada awal-awal Jakarta. benar-benar. Ya. Mas, ini Sony baru masuk dia ini. Mungkin Oh, Tetangga ya, itu dari Kupang tuh, tetangga tuh. dari Bu Ani nggak mau live, kan belum sarapan katanya. Iya dari tadi belum ada yang masuk sedikit pun karena tegang. Ya tapi bersyukur sekali materinya Prof Yana ini luar biasa. Kak Arfiani. Ani, bagaimana kabar Jogja? Ani masih di unmute dulu dong, unmute. Speaker. Nah, Apa kabar? Ani, kangen. Rindu. Iya. Pengen ke Mataram kayaknya sejam ya dari sini. 4 menit. Ini dari Makassar, akhirnya Ani merumputnya di Jogja ya. Merumput. Halo. Oh, ya Allah. Pak Diman tolong ya. Han. Makanya terima kasih Bapak Ibu. Nanti Kenapa Pak Dr. Hanhan Dianhar? mulai sudah Banyak yang berdua pamit, Pak. Itu tuan rumahnya siapa sebenarnya sih? Itu kan tuan rumahnya. Saya cuma nyolokin kabel doang. Saya tukang kabel doang, Han. Kemudian kalau nggak ada Pak Diman ini saya dan seluruh tim akan kelabakan. Luar biasa Pak Diman ini memang. Udah Iya. paham kan lebaynya Bu Ani? ada Kak Isti ya? ada. Ya Isti, dari tadi tuh saya panggil Isti, Bu Leni. Kak Isti nih. Mana Isti? Halo Isti. Jadi gimana nih Bu Anik dan Ibu Maulida? Ya, ini- PJJ di UNRAM seperti apa? Han, cariin si ini dong, si Bu Yana jodoh. Mulai Langsung ya. Langsung. mulut ya. Ayo Ibu Maulida, gimana cerita pengalamannya? Nggak ada pengalaman apa-apa Kak. Pak Dianhar. Pengalaman pahit aja yang dia dapat. Di sana praktikum udah jalan ya? Sudah belum, jadi ini ya pertengahan Oktober ini jalan, cuman secara offline sih, cuman dari misalnya ada 5 materi praktikum itu hanya boleh melakukan maksimal 3 materi saja, 3 acara saja. Jadi belum boleh semuanya. Tapi sudah offline. Sejak semester kemarin sudah offline. Kemarin juga di sini penelitian sempat jalan, tapi karena PSBB-nya lanjut jadi ditunda lagi. Kalau
Kalau mahasiswa penelitian di sini sejak awal pandemi juga tetap ya, cuman kita membatasinya dengan cara mereka mengatur jadwal, misalnya 1 hari 5 mahasiswa saja gitu yang boleh masuk lab. Itu Oke. mereka ngatur sendiri. Oh gitu ya. Ya, kalau enggak mungkin ini kasihan juga sih sebenarnya Betul. buat mahasiswa yang sedang penelitian terus tiba-tiba harus off gitu, itu akan menghambat kelulusan mereka juga, Pak Hanhan. Oh gitu. Ya, Baik asal juga. tetap sih protokol COVID tetap. Tapi saya masih yakin sih Han tuh cuma basa-basi Iya, nanya. benar. Karena sepertinya ada sesuatu yang ingin dia korek seperti biasa dan nanti itu akan jadi bahan bulian, begitu kan Pak Hanan? Maksudnya gimana ya? Kok jadi bernegatif thinking begini sama saya? Biasanya di lab kita begitu Pak Hanan. Emang kapan kamu positif? Saya selalu menyebarkan aura positif. Itu kan menurut kamu aja. Ya, ini maaf, maaf mahasiswa ini banyak yang... Stop behavior. Ya, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu dari UNRAM, acaranya bagus sekali, menginspirasi ya. Pagi-pagi, alhamdulillah. Sudah sudah menambah pengetahuan nih pagi-pagi. Ya, jadi saya izin pamit ya Ibu. Jangan kapok ya Pak Han ikut di acaranya UNRAM. Jangan ya kapok saya ya, Pak. Asal ada pemberitahuan nanti saya insya Allah hadir. Ya, diajak juga Pak mahasiswanya, jangan Bapak doang. Oh tadi juga ada mahasiswa saya, coba nanti dicek di absen deh, ada. Oke. Ya. Terima kasih banyak Pak Han, salam buat Ibu Deami untuk UI dan UNJ, semoga bisa, mana Ibu Deami ke kampus ya? Ya sedang ada kelas sepertinya. Oh gitu, padahal kangen sekali ya. Kok sepertinya? Sepertinya kok nggak tahu jadwal sih. Adit. Tolong ada penyusup kenapa di jadi ada Pak Adit di situ? Han, kamu saat saya bicara kimia webinarnya nggak datang, tapi saya nggak bicara kimia kamu datang. Sudah bosan Pak. Jadi saya sekarang kebetulan ada mata kuliah matematika kimia, makanya saya mau nanya-nanya ke Pak Adit nih, karena kan nyerempet kalkulus gitu. Coba lihat kurikulumnya kayak gimana. Itu beneran, Pak Hanan. Iya. Oh ada mata kuliah matematika kimia? Ada. Sharing kurikulum dong Han. Sharing dong kurikulumnya. Ya nanti saya liatin ya. RPS-nya. Iya. Menginspirasi ya. Makanya kemarin saya nanya-nanya ke Pak Adit itu soal apa? Ya nyerempet kalkulus soalnya gitu. Jadi saya nanya-nanya ke Pak Adit. Kok Bapak nggak nanya saya? Kan yang ngajar kalkulus Pak Adit bukan Pak Diman. Iya. Ya udah ya. Ya. Selamat untuk FMIPA UNRAM sudah berdisnatalis ke berapa ini Bu? Ke-13 Pak Anhan. Alhamdulillah ke-13, semoga semakin sukses. Sampai jumpa lagi ya Ibu Komang, Ibu Yana. Ya, ada Ibu Elvira, disapa dulu, itu dia belum live. Oh Ibu Elvira, assalamualaikum. Oh, udah nggak ada. Oke, dan semua dari FMIPA UNRAM selamat. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ditutup Bu Ani. Ya baik, saya mungkin kuliah pada pagi hari ini saya cukupkan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Terima kasih pula atas seluruh dukungan dari berbagai pihak yang saya tidak bisa sebutkan. Terutama khususnya kepada Bapak Dekan Dekan Fakultas MIPA dan juga Ibu Kaprodi yang luar biasa mendukung acara ini sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan lebih lagi tentang instrumen khususnya tentang mass spektroskopi. Mungkin kita akan mengumumkan jadi beberapa agenda ya. Jadi ada selain ini nanti kami berharap akan ada lagi kuliah-kuliah umum selanjutnya sehingga kita bisa terus belajar lebih banyak walaupun di tengah pandemi seperti itu. Terima kasih kehadirannya atas sekali lagi atas atensinya ya untuk teman-teman dari universitas lain ini. Saya tidak bisa
mengucapkan satu persatu. Sampai ketemu di webinar-webinar selanjutnya dan tetap sehat supaya kita bisa ketemu lagi. Selamat pagi, sampai jumpa.